Malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi sama saya Cinkin. Malam ini di Tanya Mentor kita akan membahas tentang mental dan mindset entrepreneur dan strategi bisnis di 2021 bersama Coach Michael Yo. Sebentar aku undang teman-teman dulu ya. Ya, malam sis. Lenet Lee. Thank you for join. Sambil sapa-sapa aku undang teman-teman dulu ya. Malam ini bersama coach kita Michael Yo. Coach kita di komunitas pahlawan. Dia adalah coach bisnis saya yang pertama yang mengajarkan saya bagaimana itu berbisnis. Walaupun sebenarnya saya udah punya ilmu bisnis, tapi ilmu bisnis yang saya yang punya ini adalah ilmu bisnis zaman bahla, ibaratnya jadul. Sedangkan bisnis itu selalu berkembang gitu. Oke. Malam Cici Maria. Halo, Halo, halo Sis Cinkin. Agus. Aduh, Kita aduh tinggal malam. tunggu. Yes, malam ini kita ketemu guru kita nih Sis Cinkin. Ya, terus terang, Ko Michael Yo ini adalah guru pertama bisnis saya. Oh iya, luar biasa. Nah, jadi tanpa dia nggak mungkin nih Packing Duck Lovers bisa kayak sekarang nih gitu. Jadi dia yang membuka gerbang saya untuk mengenal kos-kos yang lain, juga mengenal target market itu apa, USP itu apa. Bener-bener dulu tuh buta sama sekali, nggak tahu soal bisnis. Nah itu Bro Michael Yo sudah masuk ke Michael Yo. Sebentar aku undang ya. Yes, Sis Cinkin, kita beruntung sekali loh bisa menjadi murid dari Coach Michael Yo ini. Karena Benar, benar-benar saya bilang ilmu yang diajarkan di komunitas pahlawan ini keren banget. daging banget. Halo, Halo Coach malam Michael. Mr. Yo. Selamat Coach Michael Yo. Waduh, ini mentor coach yang kita sangat-sangat kagumi, yang kita banyak berutang budi ini, Coach Michael Yo ini. Spiritnya itu loh yang membara terus. Thank Nah you. ini kita udah WFA di rumah udah berapa lama nggak ketemu gitu loh. Udah setahun Tapi ya? Udah tahun kali, setahun 2 tahun ya? iya makanya kalau dulu kita tiap Sabtu ketemu di bis. Oke teman-teman, thank you for join. Ya ini aku perkenalkan, ini adalah aku biasa manggilnya Mr. Yo. Nah ini adalah Mr. Michael Yo. Dia itu coach bisnis aku yang pertama. Tanpa Coach Michael Yo, aku nggak tahu apa itu target market, apa itu USP, apalagi tuh macam-macam dah sampai 9 tahap ya Coach hari itu. Dan kita lewati bersama. Nah ini teman-teman dari komunitas pahlawan juga banyak yang hadir. Thank you teman-teman. Oke, Coach Michael Yo, silakan perkenalkan diri lagi dah. Barangkali teman-teman banyak yang belum tahu. Ya. Thank you buat teman-teman, salam kenal. Thank you buat Bu Cinkin, Pak Gus, dan teman-teman dari Tanya Mentor buat kesempatannya. Udah lama nggak berbagi di Instagram karena sebenarnya jujur 2021 ini sama 2020 sebenarnya saya lebih banyak menghabiskan waktu buat family seperti itu. Karena memang saya melihat seperti saya justru kemarin ini malah lebih banyak aktifnya di Clubhouse gitu. Saya pengen belajar lagi, ilmu lagi. Karena ternyata di 2020 dan 2021 banyak banget perubahan yang dialami. Nah, jujur sebenarnya 2020 apakah saya banyak berhasilnya? Jujur kalau dibilang banyak gagalnya. Nah,
secara background, secara kesenangan, secara passion dan kesukaan, sebenarnya background saya itu mengajar. Jadi dulu pertama kali bisnis saya itu menjadi event organizer. Nah, event organizer dulu khusus para pembicara-pembicara seminar. Nah, dulu itu saya menjual para pembicara-pembicara ini, notabene adalah kemampuannya mereka ke perusahaan-perusahaan. Nah, tetapi saya bilang, kalau mereka aja bisa jadi pembicara, saya juga pastinya bisa dong, saya terinspirasi. Nah, dari situlah akhirnya saya membuka satu kelas, itu waktu itu mulai dari tempat ibadah, buat yang saya bisa ajar dulu. Karena waktu itu umurnya kurang lebih sekitar 18-19 tahun. Nah, jadi dari sana saya mulai buka kelas buat pendidikan generasi muda, dan bertahan hingga hari ini, dan puji Tuhan happy banget, itu menjadi salah satu program yang memang ku dedikasikan agar generasi muda Indonesia enggak gitu-gitu aja. Karena ternyata makin ke sini ketika kita menghadapi kondisi di mana pandemi gitu ya, orang tua makin kesulitan mengendalikan anaknya, bahkan juga ada anaknya semakin kesulitan mengendalikan dirinya. Nah, nanti saya akan ceritakan bagaimana saya melakukan produk R&D, bagaimana meresearch dan mendevelop suatu produk yang tidak ada kompetitornya. Karena jujur, sekarang ini kalau boleh dibilang yang memiliki produk itu banyak banget. Tetapi yang produk R&D-nya sampai benar-benar matang, kayak misalnya packing duck lovers, itu nggak benar-benar banyak. Gitu loh. Mereka hanya kuatnya di promo biasanya. Tapi di produknya mereka nggak kuat. Nah, itu yang menjadi kendala. Kemudian, dari sana perjalanan mulai besar, mulai melebar dari dunia pendidikan, dari saya buka program, saya akhirnya punya usaha pendidikan, mulailah melebar waktu itu ke industri makanan. Saya buka usaha makanan pertama saya itu ayam ngemper namanya. Kemudian melebar lagi, punya usaha baju, branding namanya Setuju. Seperti itu. Dengan tujuan adalah membantu generasi muda biar mereka punya produk yang gampang dijual. Karena kalau ditanya generasi muda sebenarnya paling senang itu jualan baju. Gitu loh, karena mereka suka gambar, mereka suka membuat desain seperti itu. Kemudian melebar lagi gitu ya, saya sama dengan partner saya, kenalannya juga Bu Cinkin sama Pak Agus, itu Pak Victor gitu ya, Mr. Fau, kita buka komunitas pahlawan. Sebenarnya tujuannya itu adalah biar orang tua murid dari remaja sukses itu saling mengenal. Akhirnya menjadi satu produk lagi, produk komunitas yang membantu banyak UMKM buat naik kelas dan benar-benar siap menjadi pengusaha sejati. Terus melebar lagi, akhirnya sampailah di 2020 di pandemi. Nah, disinilah letak di mana saya harus mengulang semuanya kembali dari awal, melakukan research and development lagi. Kemudian saya harus melihat marketnya sekarang sukanya apa, pergerakannya kemana, daya belinya seperti apa. Nah, disinilah saya betul-betul mengulang dari strategi. Kalau dulu Bu Cinkin di pahlawan itu dari nomor 1, saya juga ulang dari nomor 1. Seperti itu. Jadi, track record selama ini yang sudah saya capai dulu gitu ya, yang dulu mungkin kalau setiap tahun bisa menerima 1.000 murid, kemudian track record kalau sekali kita bazar bisa jualan 30 franchise, 40 franchise, kemudian track record macam-macamnya. Nah, itu harus ulang lagi dari nol, karena nggak mungkin jualan franchise di pameran sekarang, nggak mungkin sepi, nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau. Nah, itu yang saya benar-benar hari ini bersyukur karena bisa men-sharingkan pengalaman yang sudah mengkristal. Dan dari sini semoga teman-teman, thank you yang sudah bergabung, salam kenal. Semoga kalau ada yang mau ditanyakan, bisa saya bantu jawab sebisa saya. Dan semoga jawabannya bisa membantu teman-teman buat menaikkan omset, buat menaikkan bisnis, dan pastinya mencapai impian dari teman-teman semuanya. Itu dulu mungkin perkenalannya. Ya, thank you, Coach Michael. Kak Agus, silakan ada tambahan. Saya tambahkan sedikit. Teman-teman, kalau yang hari ini barusan lihat wajah tampan yang hadir di Agila Tanya Mentor malam ini namanya Coach Michael Yo. Ini adalah seorang mentor yang saya dan Sis Cinkin sangat-sangat kagumi.
kami banyak belajar. Kami dulunya bergabung di komunitas pahlawan, itu hampir setiap minggu kami akan di-mentoring bisnis kami itu oleh Coach Michael Yo, oleh Mr. Fau, dan benar-benar kami banyak sekali mendapatkan ilmu-ilmu yang sangat berguna untuk bisnis kami gitu ya. Jadi malam ini benar-benar ikutin IG Live ini dengan baik-baik. Saya yakin Coach Michael Yo akan banyak membagikan tips-tips yang bisa membantu bisnis Anda. Coach Michael Yo, Yes. memang tadi seperti Coach Michael Yo bilang, bahwasanya mungkin karena COVID ini, karena perubahan zaman, banyak sekali cara-cara berbisnis yang pastinya harus mengalami perubahan. Makanya Coach Michael Yo juga meriset kembali bagaimana cara-cara berbisnis yang jauh lebih efektif lagi. Tetapi saya kira pasti ada mental-mental, mindset dalam berbisnis yang bisa dibilang dari dulu sampai sekarang itu tidak akan pernah berubah. Mungkin nanti Coach Michael Yo juga bisa kasih ke teman-teman yang hadir di IG Live Tanya Mentor malam ini, apa saja sih mindset mental yang perlu ada di teman-teman supaya bisnis mereka bisa jauh lebih luar biasa. Amin. Thank you Coach Mike, silakan. Thank you Bro Agus, Bu Cinkin. Kalau dari saya pribadi, intinya adalah terutama kalau dari mindset dan mental. Yang paling benar-benar utama itu fondasi paling dasar. Kenapa saya berjuang? Karena sebenarnya saya terlahir dari keluarga broken home. Dari keluarga broken home, kemudian punya masalah keuangan sedari kecil, dan saya harus berjuang mulai dari minus membantu ekonomi keluarga di usia saya yang ke-17 tahun. Nah, dari sana benar-benar saya itu punya satu, saya tuh udah kebanyakan dihina orang, Pak Agus, Bu Cinkin. Jadi, saya tuh punya mental, kalau saya nggak mau hidup susah. Gitu loh. Jadi saya tidak akan membiarkan nasib saya hidup susah. Saya mau agar kehidupan saya yang ngatur. Saya pengennya kayak gimana. Saya nggak melihat, saya tidak mengambil kutipan dari buku atau apapun, karena saya percaya saya harus bisa merealisasikan mimpi saya yang masih banyak. Karena mimpi saya di setiap tahun itu banyak banget, dan setiap tahun itu banyak mimpi-mimpi yang harus saya wujudkan satu persatu. Nah, dari sini karena kebanyakan mimpi dan saya memang memiliki satu tekad bahwa saya nggak mau hidup susah, maka apapun cara yang bisa saya jalankan, saya akan rela membayarnya. Nah, masalahnya adalah kenapa banyak orang di tengah jalan suka melempem? Karena mereka tidak rela membayar harganya. Mereka nggak mau susahnya, mereka nggak mau tantangannya. Saya pernah meeting sampai subuh-subuh, Pak Agus, Bu Cinkin juga pasti mikirin usahanya. Kalau ketemu sama Bu Cinkin, tiap hari periksain orderannya, cekin ke timnya. Kalau ketemu sama Pak Agus, teleponin kliennya. Orang-orang yang rela membayar harganya yang cocok memang menjadi seorang pemenang. Kalau kita tidak rela membayar harganya, mau pandemi nggak pandemi, hidup memang susah. Gitu loh. Jadi jangan dibuat susah karena mimpi kita kekecilan, atau yang lebih parah adalah orang yang nggak punya mimpi. Saya pernah ketemu sama satu teman, bro, mimpi kamu apa? Mimpi saya ya yang penting hidup sederhana. Nah, orang kayak begitu saya nggak bakal jadikan partner karena orangnya hidupnya sederhana. Terus kata dia, kenapa harus hidup sederhana? Karena saya pengen menjadi manusia yang punya rasa syukur. Saya bilang, oh bagus. Gitu loh. Saya senang dengan orang yang bersyukur setelah rajin. Setelah rajin. Tapi kalau dia malas dan dia bersyukur, harusnya dia malu sama hidupnya dia. Nah, jadi rasa syukur itu harus diimbangi dengan apa yang kita perjuangkan dalam hidup ini. Karena Tuhan melihat, bukan hanya mendengar. Tuhan mendengar doa, tapi dia melihat orang ini action nggak? Orang ini berjuang nggak? Nah, jadi apapun cara entrepreneur, mau ikut seminar sebanyak apapun, pertanyaannya adalah bagaimana mimpi Anda tahun ini? Sudah diperjuangkan atau belum? Sudah dieksekusi atau belum? Atau hanya akan menjadi mimpi yang akan lewat dan tahun depan kita bermimpi yang sama tanpa perubahan. Nah, ini mungkin yang perlu kita cermati sama-sama. Seperti itu, bagus, Bu Cinkin. Ya, kalau udah ngomong sama Mr. Yoma, semangat banget ya.
Langsung nih kayaknya kita dicas ulang nih. Setelah lama nggak ketemuan, hari ini dicas ulang, benar-benar. Gitu. Oke, malam teman-teman yang baru bergabung. Oke, Halo semua. Mr. Rio, aku lihat itu benar-benar pantang menyerah, punya mental gitu ya. Tahu sendiri, Mr. Rio tuh setiap minggu itu aktif, entah di komunitas pahlawan, juga di remaja sukses. Itu Iya. kalau ngeliatin jalur kerjanya Mister ini, pindah ke sini, pindah ke sono. Jadi satu ruangan, dia bisa pindah ke ruangan ini, ke ruangan itu, gitu, kayak cengcorang. Itu sekarang itu nggak ada semua. Itu kalau saya ya, mungkin saya langsung bingung gitu, gimana kok yang tadinya rame, ketemu terus, tiba-tiba hilang, nggak ketemuan, udah hampir 1 tahun. Itu gimana sih Mr. Rio ini membangkitkan semangat itu, menanamkan mental yang benar-benar anti baja itu gimana tuh? Oke, thank you buat pertanyaan Bu Cinkin. Kalau dari saya sendiri, menghadapi perubahan memang mudah gitu loh, karena karena begini, nggak mudahnya bukan karena susah, tidak mudahnya karena nggak mau berubah gitu loh. Nah, ini yang mungkin harus digarisbawahi. Tidak mudah karena susah, tidak mudah karena nggak mau berubah, harus dipisahkan. Nah, saya termasuk orang yang bilang tidak mudah karena saya termasuk orang yang sudah terbiasa dan agak berat buat pindah. Nah, tetapi saya orang yang paling bisa untuk memaksakan diri. Nah, jujur, terutama di program, saya ceritakan dikit mulai dari bisnis. Jadi ada berbagai macam hal yang saya akan mulai tanamkan, sekaligus kita bangun mental sama-sama ya. Saya membangun program, apalagi dunia pendidikan. Zaman sekarang itu banyak orang tua komplain, Pak, anak saya begini, anak saya begitu, anak saya begini, anak saya begitu. Dan saya melihat banyak orang tua itu juga nggak percaya sama program online. Seperti itu. Jadi, saya benar-benar melakukan research, kenapa mereka nggak percaya. Kenapa mereka susah untuk mengikuti program online. Saya meresearch anaknya. Saya melakukan penelitian terhadap berbagai macam pemikiran dan perspektif dari orang tua dan anak. Mulai dari orang tua SD, orang tua SMP, orang tua SMA, sampai anak yang SD, anak yang SMP, sampai anak yang SMA. Buat teman-teman yang pengen punya produk ultimate, dengan ultimate advantage, dengan super USP, ya, jangan pernah ngomong bisa mendapatkan produk itu kalau kita nggak pernah melakukan market research. Saya meresearch dulu. Oke, saya sudah tahu. Oke, ternyata mereka tidak percaya online karena ternyata anaknya ini tidak ada kesadaran. Jadi orang tuanya nggak percaya bukan sama program online-nya. Orang tua tuh nggak percaya sama anaknya. Terus kenapa anaknya tidak serius mengikuti program online? Ternyata karena pembawaan dari beberapa, saya nggak bilang guru, pembawaan dari beberapa pengisi acara ternyata nggak menarik. Dan tidak ada peraturan, makanya ada yang kameranya mati, ada yang tidak ada aturan-aturan yang jelas. Jadi anaknya sambil sekolah, ya mereka main Mobile Legends atau mereka melakukan berbagai macam aktivitas. Setelah saya research, saya coba program pelan-pelan, saya jalankan, bikin kurikulum baru, saya bikin kurikulum yang berbeda. Nah, ternyata gagal, sampai di 2021 saya kristalisasi. Nah, akhirnya dari sanalah jadi 2020 itu dari bulan Maret sampai bulan Desember tuh gagal. Bayangin, untuk membayar produk research and development, gagalnya itu berapa bulan ya? Gagalnya 8-9 bulan. Seperti itu. Berapa banyak orang yang rela gagal 9 bulan gitu loh. Dan itu nggak banyak. Nah, dari 2021, dari bulan Januari awal, saya udah bikin program yang sampai detik ini diantri sama banyak orang. Mulai dari parenting yang nonjok, sampai program yang pasti mengubah anak. Nah, itu dari program pendidikan. Terus, dari produk makanan, kemarin Bu Cinkin udah sempat mampir ke Obakwan. Nah, dari produk makanan, yang bener-bener awalnya itu kita cuman mau buat bakwan yang sederhana, sampai sekarang kita lagi pengen buat bakwan dunia. Wah, itu keren banget. Itu sedang kita research and development terus. Dan kita menggunakan contract base. Jadi menggunakan
pihak ketiga dan teman-teman partner yang lain dengan perusahaan. Nah, seperti itu melakukan kontrak base untuk order-order kita maupun kita titip ke tempat-tempat lain menggunakan frozen food dan masih banyak lagi. Nah, dari pertanyaan Bu Cinkin tadi, sebenarnya saya nggak pernah ngerti frozen food kayak gimana. Mungkin Pak Agus juga tahu gitu ya, buat frozen food packingnya juga saya kagak ngerti. Tetapi saya melihat bukan nggak ngertinya. Yang saya lihat, ada hasilnya, ada uangnya, ada mimpinya. Nah, itu yang saya fokuskan. Jadi, kalau Bu Cinkin bertanya, kenapa saya bisa berubah? Karena fokus saya bukan kesulitannya. Fokus saya adalah solusinya, Hasilnya. jawabannya, dan semua yang bisa kita hasilkan dari solusi-solusi tersebut. Gitu. Nah, itu Bu Cinkin. Semoga menjawab. Jadi hasilnya itulah yang bikin Coach Michael Yo ini semangat gitu ya untuk ya ada rasa-rasa penasaran juga kali ya. Gue harus bisa gitu loh. Orang lain bisa, masa gue nggak bisa gitu. Benar. Semangat dari dalam diri sendiri. Iya, oke. Untuk Ko Agus ada tambahan? Saya melihat Coach Michael Yo ini dari usia 17 tahun. 17 tahun sudah punya impian, sudah menanamkan mindset mental untuk berhasil, untuk sukses dalam bisnis itu. Waduh, ini sebenarnya hal yang sangat langka ya. Saya kira tidak banyak orang yang bisa begitu di usia begitu muda sudah mulai punya mindset dan mental sukses, itu jarang. Tapi Coach Michael Yo ada, dan bahkan beliau dalam usia yang begitu muda sudah menularkan mindset dan mental sukses dalam berbisnis itu ke sekian banyak orang. Dimulai dari anak-anak muda di remaja sukses, kemudian juga mental dan mindset sukses tersebut ditularkan lagi, ilmu-ilmu pengalaman bisnis tersebut ditularkan lagi ke teman-teman di komunitas pahlawan. Ini saya kira suatu hal yang makanya membuat Coach Michael Yo ini sekarang menjadi seorang yang saya bilang pengusaha yang sangat sukses. Bisnisnya kalau mau dihitung itu waduh, di atas 10 lah saya kira, banyak sekali. Dan rata-rata semua sukses. Jadi benar-benar kita bersyukur hari ini kita kedatangan seorang yang punya pengalaman bisnis yang begitu bagus, yang mulai dari sangat muda, dan beliau juga seorang yang sangat suka berbagi, sangat suka mengajarkan kepada teman-teman. Jadi manfaatkan malam ini untuk banyak bertanya pada Coach Michael Yo. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa ketularan, bisa mempunyai mindset dan mental untuk sukses. Silakan, Sis Cinkin. Ya, Coach Michael, aku mau nanya, mental atau karakter apa sih yang harus dimiliki oleh para entrepreneur nih, khususnya teman-teman yang lagi nonton sekarang ini? Apa gitu supaya tidak gampang melempem? Tadi kan pertama udah ya, dari backgroundnya yang ya background kita masanya susah, jadi nggak kepengen susah lagi. Itu udah merupakan mental yang pertama. Yang kedua, atau ada lagi yang lain, Coach? Ya. Kalau dari saya sendiri, mungkin saya sambil ceritakan gitu ya, bagaimana perjalanan kok bisa gitu ya saya mendapatkan kontrak base untuk produk-produk F&B dan beberapa produk baju gitu ya. Artinya memang sudah ada orderan tetap dari mereka every month. Nah, jadi memang ternyata dari bisnis itu saya bersyukur. Artinya 2021 ini kalau dihitung secara nilai kehidupan saya, ini jauh di atas dari, kalau saya boleh bilang, sebelum pandemi. Saya bersyukur sama Tuhan. Artinya dengan adanya pandemi, saya dibanting ke bawah, saya mental ke atas. Saya bersyukur saya bisa mental lebih tinggi daripada sebelumnya. Nah, saya boleh bilang bahwa buat teman-teman, apapun bisnisnya sekarang, nah, saya hanya perlu teman-teman benar-benar menjiwai apa yang teman-teman bisa lakukan di dalam bisnisnya. Jadi selain tadi kondisi saya memang susah gitu ya, kondisinya sulit, yang saya lakukan itu adalah menjiwai bisnisnya saya. Saya termasuk orang yang kalau menjalankan sesuatu itu, saya menjiwai bisnisnya, atau saya pinjem jiwanya orang. Nah, ini kata-katanya agak sulit gitu ya. Jadi kalau misalnya saya berbisnis dengan sesuatu yang memang saya
saya jiwai banget. Saya akan benar-benar melakukan from A to Z, end to end, sampai nanti bisnis ini saya arahkan, saya eksekusi dan berkembang. Gitu. Misalnya contoh, kayak yang saya jalankan di Remaja Sukses, saya jalankan sekarang di Obakwan, saya jalankan di Baju, di Setuju, dan masih banyak lagi. Nah, tetapi ada bisnis yang saya pinjam jiwanya. Nah, jadi kalau Bu Cinkin lihat, saya menjadi salah satu dari VP atau Business Development dari perusahaan TBK gitu ya. Di Search namanya, kode TBK-nya Wi-Fi gitu ya. Nah, di sana saya meminjam jiwanya. Jadi kebetulan memang yang punya perusahaan ini adalah boleh dibilang mentor saya juga. Saya banyak belajar dari beliau, terutama dengan klien-kliennya yang sangat banyak dan hasilnya yang sangat luar biasa. Nah, dari sana saya meminjam jiwanya beliau karena beliau itu orang yang sangat getol dengan usahanya. Nah, saya bilang, apa yang bisa saya bantu? Nah, karena memang track recordnya dia lihat memang saya kalau mengerjakan segala sesuatu benar-benar saya jalankan dengan serius. Akhirnya dari sana saya dipercaya untuk memimpin dan mengembangkan beberapa divisi. Misalnya buat Bu Cinkin dan Pak Agus kalau ke Jakarta naik kereta api, kalau ada TV-nya, nah itu kita yang handle sekarang. Kemudian kalau misalnya di stasiun kereta api ada free wifi, nah itu kita yang handle sekarang. Nanti untuk free wifi itu akan ada bahkan sampai ke setiap daerah-daerah pelosok dengan tujuan adalah nanti kita dapat retaining income dari advertising dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita juga handle proyek-proyek pemerintah, kita ikut tender dan masih banyak lagi. Dan itu sistemnya nanti ada bagi hasil. Nah, itu yang saya bilang pinjem jiwanya orang tetapi kita dipercaya. Nah, singkat cerita, sesuai dengan apa pertanyaan dari Bu Cinkin tadi, pastikan ada orang yang bertanya, Pak, kan nggak semua orang bisa dipercaya seperti itu. Enggak semua orang bisa mendapatkan kesempatan seperti itu. Saya bilang benar. Saya bilang 100% benar. Gitu loh. Nah, sekarang kalau teman-teman di posisinya si mentor saya ini, kira-kira kalau mau pilih orang yang kayak gimana sih? Sudah pasti yang pertama, orang yang positif. Paling males kalau ketemu orang yang ngegibah. Ketemu orang yang negatif. Ketemu orang yang, aduh, kalau ketemu dia tuh auranya, pokoknya aura negatif. Nah, itu yang mungkin yang harus benar-benar kita jaga. Mr. Michael atau saya gitu ya, ada aura negatifnya nggak? Jujur, yang namanya orang, ada pemikiran negatif itu normal. Tetapi bagaimana kita tidak mengeluarkan, apalagi memancarkan, apalagi memperlihatkan ke orang lain. Nah, jadi inilah yang namanya teman-teman mesti punya positioning untuk punya habit, karakter orang yang positif. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini yang selalu saya kedepankan. Rata-rata, kalau saya lihat, terutama di skala perusahaan bukan yang UMKM. Kalau UMKM nggak terlalu membutuhkan ini. Kalau secara perusahaannya menengah dan besar, mereka butuh orang yang punya karakter kepemimpinan. Nah, karakter kepemimpinan ini nggak dimiliki sama setiap orang. Jujur, usaha yang susah maju karena ownernya biasanya egois. Ownernya nggak mikirin karyawan. Karyawannya sakit dikira bohong. Karyawannya males ditegur bahkan diomelin. Bukannya dikasih contoh, diajak makan, atau diberikan satu apresiasi ke mereka yang memang punya standarisasi yang bagus. Nah, jadi yang kedua adalah dari segi kepemimpinan. Saya banyak melihat orang susah naik level ketika mereka mulai baperan. Ketika mereka mulai selalu tidak menjadi seorang pemimpin, tapi menjadi seorang bos. Nah, ini yang menjadi masalah. Teman saya ada, bisnisnya udah 25 tahun di toko. Tiap hari kerjanya ngomelin karyawan. Wih, keren, saya bilang. Makanya saya bilang, kenapa kayak begitu terus? Karena tiap hari kerja ngomelin karyawan. Nah, tapi kalau Bu Cinkin beda gitu loh. Kalau saya ngeliat Bu Cinkin, treatmentnya karyawannya pada betah. Nah, itu salah satu teknik leadership yang bagus seperti itu. Nah, yang ketiga, ini juga penting terutama di dalam bisnis. Saya ngomong apa yang diperlukan. Selain sikap positif, yang kedua adalah kepemimpinan, yang ketiga adalah sikap
untuk bisa merasa kita harus selalu belajar. Nah, ini yang penting. Karena jujur, sikap inilah yang selalu mau belajar yang terkadang hampir tidak dimiliki. Dan banyak orang salah. Nah, sikap mau belajar ini bukan sikap yang, oh iya, saya mau belajar, makanya saya ikut ini, makanya saya ikut tanya mentor hari ini. Bukan begitu. Sikap mau belajar itu tidak hanya sampai ikut tanya mentor, tetapi sampai mencatat. Nah, jadi kalau teman-teman hari ini cuma mendengar tapi tidak mencatat, berarti sikap mau belajarnya belum maksimal. Gitu. Yang kedua, bukan hanya mencatat, tetapi juga bertanya. Nah, jadi buat teman-teman yang mau bertanya, juga kita apresiasi. Yang ketiga, bukan hanya mau mencatat, bukan hanya mau bertanya, tapi yang ketiga paling penting, mau mempraktekkan. Jadi, mempraktekkan apa yang disampaikan di acara Tanya Mentor hari ini. Nah, 3 hal kunci itu yang menurut saya udah menjadi key point atau poin penting terutama di dalam menjadi pengusaha yang sukses. Kalau kita punya sikap positif, kepemimpinan, dan selalu mau belajar dengan 3 kata kunci tadi, maka saya percaya apapun usaha teman-teman pasti naik kelas. Pasti saya doakan naik kelas. Karena itu udah menjadi key point saya banget. Dan 3 alasan itu yang kenapa mentor saya pilih saya. Ternyata itu yang menjadi kuncinya. Seperti itu. Keren banget. Keren Banget. Ini, Sisinkin, sekarang saya mau nanya nggak ke Coach Michael Yo lagi nih. Saya mau nanyanya ke Sisinkin malahan ini. Saya mau nanya gini. Karena saya lihat dari komunitas pahlawan, Peking Duck Lovers yang dibangun oleh Sisinkin itu saya kira pengaruhnya cukup besar dari pengaruh komunitas pahlawan, pengaruh dari Coach Michael Yo terhadap Peking Duck Lovers itu cukup besar gitu. Jadi yang mau saya tanyakan itu apa saja sih yang kira-kira dulu Sisinkin dapatkan selama belajar di komunitas pahlawan ini, Sisinkin? Mungkin bisa kasih tahu ke teman-teman bagaimana proses yang dilalui sehingga Sisinkin yang mungkin awalnya hanya seorang ibu rumah tangga yang baru membangun satu bisnis yang belum begitu mengetahui tentang tips bisnis, cara menjalankan bisnis yang efektif, akhirnya bisa menjadi seorang pengusaha yang sekarang saya kira salah satu pengusaha yang saya angkat jempol. Silakan Sisinkin. Thank you pertanyaannya, Ko Agus. Ya, sekali lagi aku juga mau berterima kasih sekali kepada komunitas pahlawan yang di-CEO oleh Bro Michael Yo dan Mr. Fau ya, Victor Aritonang. Betul. Juga ada Bro Coach Andrew juga gitu ya. Itu benar-benar ngeblend banget mereka bertiga itu. Nah, ada juga Sis Widya gitu. Banyak deh, pokoknya semua teman-teman di sana tuh saling support gitu loh, bener-bener auranya auranya positif banget. Kalau misalnya ada yang negatif, ini Mr. Yo maju duluan paling pertama. Gas langsung kena jewer ya. Ini betul-betul di komunitas pahlawan itu nggak main-main. Kalau mungkin di tempat lain kan sekedar satu arah, diajarin, cuman diajarin, Anda belajar dengan serius atau tidak, terserah Anda gitu. Kalau di komunitas pahlawan beda, betul-betul. Kalau nggak mau belajar dengan benar, ada hukumannya, jewer. Silakan Sisinkin. Ya, aku belajar banyak kalau dari secara kepribadian Michael Yo, aku belajar banyak gitu dari ketegasannya, semangatnya. Itu kalau Michael Yo udah ibaratnya gini ya, kita pengen ngomong gitu ngadep sama Mr. Yo. Kalau kita belum prepare nih, kita ngomong sama dia, nggak bakal ini. Udah pasti, oh iya bener ya yang Mr. Yo bilang gitu loh. Jadi bener-bener orangnya tegas tek-tek gitu ya. Nah, waktu aku masuk ke komunitas pahlawan itu Peking Duck Lovers memang udah ada, Bro Agus. Jadi sama Bro Michael. Cuman nggak ini ya, sehari ya paling 1, 2, 3 ekor gitu aja lah. Itu orang masih mula-mula gitu kan. Dan memang kayaknya jodoh aku ya sama Coach Michael ini. Aku ngelihat playernya tuh dipajang di status WA-nya Sis Julie Ping. Nah, aku iseng, apaan sih tuh, aku mau ikut, aku bilang gitu kan. Ikutlah di situ. Dulu anggotanya belum banyak gitu, tapi seru dah pokoknya ya. Habis itu begitu masuk,
ternyata jadi aku ini sebenarnya memang udah punya basic itu pedagang, ibaratnya pedagang di pasar gitu, ngikutin papa saya gitu, orang tua saya ya dagang sembako. Jadi tuh udah tau lah teknik dagang, tapi ternyata begitu dikasih nih 9 modul ini, ternyata apa ini? Jadi bener-bener ya zaman dulu tuh bisnis dengan zaman sekarang itu berbeda gitu loh. Kalau kita memang hidup di zaman sekarang mau nggak mau kita memang butuh coach-nya. Aku belajar dari sana, kita butuh coach gitu, karena coach itu bisa melihat blind spot kita gitu. Kita nggak punya apa atau kita harus apa, dia tahu gitu. Kita diajarin begini begini begini. Nah itu dari yang nentuin USP bagaimana, terus SOP kita kerja bagaimana, itu bener-bener kita disuruh sajikan dan nanti dinilai sendiri oleh coach. Kalau ada yang salah ntar dibilang begini begini. Beberapa dari teman kita ada yang merasa gue udah bayar kok disuruh kerja ini kerja itu, akhirnya dia ciut hilang away. Kalau aku enggak, aku dikasih tugas aku selalu tanemin ini buat aku gitu, ini buat kemajuan gitu. Jadi ikutin aja. Gue bilang, udah kalau ada teman-teman yang kayak gitu, gue suka bilang, ikutin aja, nggak apa-apa. Mereka suruh apa, ikutin, gue bilang gitu. Jadi kita nggak usah punya jiwa melawan gitu loh. Walaupun mungkin kita pikir, masa gitu sih coach gitu. Tapi kan kita kan sedang di coaching gitu loh. Ya kita ikutin aja gitu loh. Pasti akan diarahkan ke arah yang benar istilahnya gitu kan. Kemudian aku ikutin step by step. Makanya aku naik duluan, karena aku bodo amat aku ikutin gitu. Jadi nggak ada yang bilang ngeluh ini, ngeluh itu gitu, nggak ada. Aku ikutin terus sampai akhirnya sampai di level 9, sampai sekarang pun kadang-kadang aku masih suka nanya gitu. Dan enaknya begitu sih, jadi kita punya coach bener-bener bisa bertanya anytime gitu loh, seru sih. Dan sampai akhirnya ya Peking Duck Lover bisa seperti ini ya, dari coach Michael Yo ini, aku akhirnya bertemu dengan Ko Tommy, bertemu dengan Ko Anton Teddy, bertemu dengan segala-galanya gitu loh, coach-coach yang lain di luar. Nah itu seperti yang coach Michael bilang, belajar itu juga bukan cuma di komunitas pahlawan gitu loh, kita mesti belajar dari semuanya, dari semua orang, dari semua coach. Aku belajar, aku serap semua gitu loh, yang mana aku bisa ambil, aku ambil gitu loh. Nah itu dari situ aku mulai belajar, kebuka, ketemu dengan coach ini, coach itu, akhirnya secara nggak sengaja ya lifestyle aku juga berubah gitu. Yang tadinya cuman yang penting gue cuan gitu, sekarang nggak mikirin ke depan gimana nih, ke depan PDL mau dibawa kemana nih, Peking Duck Lovers gitu, mau diapain, mau punya apa, itu udah ada rencana-rencana gitu loh. Jadi kita lebih semangat lagi ya. Terus untuk ke karyawan segala macam, kalau ada masalah ini gimana handle-nya, masalah itu gimana, semua dapat dari bisnis coach kita sendiri, begitu kira-kira. Thank you sekali lagi, Miss Suryo. Mungkin saya sedikit tambahan Coach Michael Yo. Saya juga termasuk orang yang akhir-akhir ini ya cukup sangat suka belajar gitu. Jadi banyak ikutin pembelajaran berbayar, yang di Zoom lah, yang online lah, segala hal. Tapi yang mungkin saya tidak dapatkan itu adalah pembelajaran tentang mindset-nya, tentang bagaimana membentuk mindset dan mental kita. Dan begitu pada saat saya ikutan di komunitas pahlawan, saya merasakan itu cara pembelajarannya dan para mentornya itu betul-betul sangat menekankan untuk membentuk mindset dan mental kita supaya sukses gitu. Jadi di sana saya merasa sekali, waduh, ini betul-betul suatu pembelajaran yang saya sangat suka dan sangat terberkati karena saya bisa bergabung gitu, bisa mendapatkan pembelajarannya gitu. Dan saya yakin teman-teman, kalau Anda mau belajar yang bisa meningkatkan mental dan mindset Anda, itu akan jauh lebih mudah membuat Anda sukses dalam bisnis. Jadi jangan hanya belajar tips dan triknya saja gitu. Karena mindset dan mental untuk sukses itu jauh lebih penting ya, Coach Michael ya. Mungkin Coach Michaelnya nanti bisa lebih spesifik lagi, kira-kira mindset seperti apa yang lebih perlu dimiliki oleh teman-teman gitu loh. Oke, thank you buat Bu Cinkin, ceritanya membuat saya kangen pengen acara offline. Udah lama kita nggak buat gitu ya. Pengen banget Coach, udah lama. Sama pengen culik Pak Agus dari Medan katanya.
biar datang. Siap, siap. Intinya kalau dari saya melihat begitu banyak teman-teman yang hebat luar biasa. Saya melihat begitu banyak teman-teman yang punya passion, terutama teman-teman yang menjadi pengusaha sekarang. Tinggal pertanyaan saya adalah dari sisi mindset menjadi seorang pengusaha. Teman-teman pengen usahanya sebesar apa? Ini pertanyaan yang selalu saya tanyakan di awal buat teman-teman yang sekarang ini menjadi pengusaha. Usahanya mau sebesar apa? Ada contohnya nggak? Coba kasih contoh. Ya kan? Misalnya kalau kita bilang, misalnya saya pengen usahanya, saya usaha kosmetik, pengen segede Wardah. Nah itu jelas. Oh oke, pengen segede Wardah. Ya kan? Kita bisa melakukan research and development, apa sih produk-produknya Wardah yang paling ngehits gitu loh. Kemudian kalau buat produk-produk yang lain mau seperti apa? Nah ini pertanyaan sederhana. Mindset kita akan membawa kita ke tempatnya. Artinya apa? Saya percaya, mungkin saya akan ceritakan the power of mindset. Jadi, saya dulu saking susahnya, itu bahkan ngelihat teman saya yang udah punya kendaraan roda 4 sendiri gitu ya. Kemudian tempat tinggalnya orang tuanya udah punya, saya nggak punya gitu loh. Orang tua saya masih berpindah-pindah dan kendaraan boro-boro kendaraan roda 4. Dan enggak tahu kenapa, saya itu dari kecil sampai pengen beli setir-setiran, saking nggak punya uangnya. Itu sampai ada apa ya, pasti Pak Agus tahu ya, kayak setir mobil mikrolet yang cuman gagang bulat terus ada itu segitu, dimasukin ke dalam paku. Nah pakunya itu dipantekin ke kayu begitu. Sampai kayak begitu pengen mobil-mobilannya dulu saya. Nah cerita dari sana saya bawa ke cerita ke zaman saya, di mana mindset saya adalah pokoknya saya pengen teman-teman tuh nggak perlu punya mindset yang muluk-muluk, apalagi yang terlalu kegedean gitu ya. Visinya boleh gede, tapi mindsetnya jangan sampai yang gede itu malah menjadikan teman-teman itu kayaknya terlalu gede jadi males. Saya punya visi gede, saya pengen bahagiain orang tua saya pengen punya tempat tinggal, tapi saya nggak mulai dari sana dulu. Saya mulai dari apa yang terkecil yang bisa saya jalani. Nah, yang terkecil sebenarnya waktu itu saya bisanya beli motor. Ceritanya begitu. Tetapi boleh tanya, ini real story. Kebetulan mantan pacar saya yang sekarang sudah jadi istri pernah nemenin saya ke showroom mobil. Waktu itu jalan kaki, nggak punya uang, ke showroom mobil, nggak punya SIM. Bayangin, udah nggak punya SIM, nggak punya duit, ke showroom mobil. Saya percaya orang yang mindsetnya, mohon maaf, cupu, nggak bakal berani. Mereka pasti bilang, duit kagak punya, ke showroom pasti diketawain. Ya akhirnya dari sana saya datang ke showroom mobil. Waktu itu saya cari satu mobil idaman saya. Ya kan, katanya kalau punya mimpi harus disamperin biar bisa lihat fisiknya. Saya masuk ke sana, dulu mobil idaman saya tahun 2008 itu Honda Jazz warna biru. Wah itu kayaknya keren banget tuh kalau punya. Wah, pengennya tuh pengen banget. Saya tuh kalau pengen sesuatu sampai ke bawah mimpi. Ini bener-bener, kalau teman-teman pengen sesuatu sampai ke bawah mimpi, itu bener-bener pengennya pakai pengen banget. Dan saya percaya Tuhan akan melihat doa teman-teman di sana. Gitu loh. Makanya saya bilang, yang sebenarnya kurang itu bukan tekniknya, bukan promonya, bukan produknya. Yang sebenarnya kurang itu adalah pengennya. Pengennya. Kalau teman-teman pengennya udah pengen banget, you can do anything. Kamu bisa ngelakuin apapun, sesulit apapun, setidak mungkin apapun bisa kita lakuin. Nah, dari sana, jujur saya masuk ke dalam showroom, dia bilang, Pak, waktu itu bener-bener ini kisah nyata. Kan kalau banyak orang kan kayak dibuat-buat, ini bener-bener kisah nyata. Waktu itu saya datang ke showroom mobil titik-titik gitu ya, ada 2 angka 2 digit di daerah Gunung Sahari. Saya masuk ke sana, saya bilang saya pengen lihat Honda Jazz. Kemudian dia bilang, Pak, kalau yang Honda Jazz mahal Pak. Dia bilang, kalau Bapak cocoknya yang ini. Dia kasih lihat, waktu itu ada namanya Hyundai Getz. Terus saya bilang, tapi saya maunya Honda Jazz Pak. Iya Pak, tapi Honda Jazz mahal. Saya inget banget dia ngomong kayak begitu. Nggak pernah saya lupakan kata-kata itu. Dan
semenjak saat itu mindset saya adalah, mindset terdekat saya adalah saya pengen beli itu mobil. Visi terbesar saya adalah ya pengen orang tua bahagia, pengen menikah, ya kan, pengen punya usaha segede Gaban, kalau perlu jadi kayak Bill Gates, itu kan visi besar, gede lah jadi orang terkaya. Ya tapi kan mimpi terbesar kan harus punya langkah pertama. Langkah pertamanya waktu itu pengen beli mobil. Setahun semenjak saat itu, ya kan, orang tua saya nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba saya pulang di rumah kontrakan itu udah bawa mobil, gitu. Nah karena pengennya itu pengen banget. Nah jadi mindset yang menurut saya pengen bagikan ke teman-teman hari ini adalah pengen. Boleh tanya istri saya juga. Saya tuh kalau lagi pengen, saya kan dari kemarin kan kalau lihat saya punya Instagram dari kemarin kan sebenarnya anak saya latihan badminton, gitu loh. Anak saya latihan badminton. Sebenarnya saya juga lagi latihan badminton, gitu loh. Saya juga lagi latihan. Makanya tiap hari, saking pengennya saya jago main badminton, itu tangan saya kalau malam tuh begini sendiri. Beneran. Sampai istri saya tuh bilang, kamu tuh tidur nggak bisa diam. Iya, saking pengennya tuh tangan saya begini sendiri. Kenapa? Karena entah tahu, saya nggak tahu kenapa. Kalau saya udah pengen, itu harus nyampe seperti itu. Tapi dengan cara yang benar. Nah, ini yang menurut saya semoga teman-teman bisa punya. Nah, bagaimana caranya biar bisa pengen banget? Nah, mungkin ini yang penting. Saya hanya mau bilang, kenapa orang tuh nggak bisa pengen banget? Karena mental block dan rasa trauma. Ya, mental block dan trauma. Saya tuh udah ibu-ibu lah, udah nggak mungkin lah punya usaha segede begitulah. Umur saya udah 50 tahun lah, kayaknya udah ketuaan lah. Saya tuh anak saya udah 3 lah, udah nggak punya waktu lah buat ngurusin begitulah. Semua mental block yang membuat hidup kita bisa maju. Coba ditulisin deh. Ya karena kalau punya mental block itu boro-boro punya keinginan yang pengen banget tuh bisa ada gitu. Nah, kalau teman-teman udah tulisin, coba rubah pemikiran kita atau reframing atau pakai teknik NLP, teman-teman pasti udah belajar, atau pakai teknik apapun lah, teman-teman rubah agar pengen banget. Jadi kalau ditanya sama Pak Agus sama Bu Cinkin, bagaimana Mr. Michael bisa bener-bener do the best? Karena saya pengen banget. Saya tuh kalau pernah lihat mungkin Mr. Michael kemarin itu ke Eropa sini, itu karena pengen banget. Saya harus nyampe gitu loh. Ya saya pergi gitu loh. Bukan karena saya tiba-tiba pergi. Oh, Mr. Michael baru beli investasi ini. Karena saya pengen banget. Bukan tiba-tiba beli gitu. Nah, ini yang menurut saya harus dimiliki sama teman-teman pengusaha. Jangan pernah kita mau jadi pengusaha kalau kita tuh nggak pengen banget dan kita tuh gampang menyerah. Nah, ini yang mungkin menurut saya mesti saya garis bawahi betul-betul. Karena tidak mudah untuk bisa pengen banget, tapi kalau udah bisa pengen banget, passionnya, gairahnya itu unstoppable. Itu akan gila banget buat ngejalanin bisnis. Seperti itu, Bu Cinkin, Pak Agus. Jadi ingat teman-teman ya, tanamkan mindset pingin banget. Dan itu law of attraction-nya luar biasa sih. Saya juga dalam kehidupan saya ini, saya banyak mengalami masa-masa di mana saya begitu udah sangat pengen banget, itu biasanya rata-rata tercapai. Jadi teman-teman, mulai hari ini kalau di mindset Anda, di pemikiran Anda itu belum ada yang pingin banget, itu belum ada muncul, hati-hati. Jadi mulai sekarang harus tanamkan pingin banget, tapi hal yang positif ya, hal yang positif. Jangan pingin banget hal yang negatif, bisa bahaya juga nanti. Silakan Cinkin. Benar-benar, iya benar. Dengan kata pengen banget itu kita akhirnya jadi terpacu ya. Terus udah gitu kita jadi, misalnya nih ada yang bilang, lu nggak bisa, lu nggak bakal mungkin bisa. Tapi karena kita pengen banget, akhirnya gue buktiin loh, gitu. Kalau enggak, kita akan bisa bilang, kata siapa nggak bisa, gitu loh. Kayaknya langsung menantang diri sendiri, ya kan? Itu gunanya negatif, Bu Cinkin. Itu gunanya mereka. Ya itu, mental block lagi ya. Kalau kita memang punya mental block, diomongin orang seperti itu, akhirnya kita jadi mendem lagi nih. Iya juga ya, mungkin bener nggak ya, gue nggak bisa, gitu. Itu emang mental block itu paling ya menurut aku tuh dasar ya bagi teman-teman entrepreneur. Kalau memang pingin sukses, paling pertama mental block itu mesti diberesin.
Karena Oh, mungkin jadi entrepreneur. saya ada sedikit cerita tentang pengen banget ini. Ini teringat satu cerita. Jangan Ini obat kuat loh. gini, enggak. Gini, saya teman baik saya kan, dia beli Mercy. Jadi saya ngeliat, waduh, naik Mercy itu keren banget gitu ya, enak banget gitu. Tapi dana saya masih pas-pasan. Jadi saya tiap hari itu dulu nengok ini dulu masih OLX atau toko bagus ya, itu banyak jual-jual mobil kan. Setiap hari saya liatin gitu, nyari-nyari mobil Mercy bekas yang sesuai budget saya gitu. Nggak ketemu berbulan-bulan, tapi pingin bangetnya udah luar biasa. Kebetulan akhir tahun kita satu keluarga lagi jalan-jalan di Thailand. Iseng-iseng ngelihat di OLX, ketemu satu mobil yang sesuai budget saya gitu kan, masuk budgetnya. Itu sampai saya minta teman baik saya untuk ngelihat mobilnya langsung deal tanpa saya lagi di Thailand, saya minta teman saya itu untuk langsung deal, kondisinya gimana langsung deal. Balik sampai Medan, kondisi mobilnya hancur, pintu nggak bisa buka segala hal. Waduh, tapi gara-gara pingin banget tersebut, akhirnya saya bisa merasakan naik mobil Mercy dan bahkan akhirnya pernah 3 kali beli Mercy gitu. Jadi mindset kepingin banget, mindset mau sukses itu sangat penting bagi kita. Silakan Coach Michael Yo. Thank you. Ini merupakan kisah nyata dari apa yang sudah kita buktikan sendiri, namanya pengen banget. Saya percaya siapapun yang hari ini nonton, yang sudah mencapai mimpinya, pasti itu karena pengen banget. Karena ada satu titik di mana memang pengen banget, karena begini, ada satu titik di mana orang itu mengalami fase pengen bangetnya sedikit. Ada satu titik di mana orang itu mengalami fase pengen banget itu banyak. Nah, saya pengen teman-teman menjadi bagian yang pengen banget itu banyak. Nah, makanya cara pengen bangetnya itu banyak. Nah, yang pertama, nah ini yang menurut saya bisa teman-teman tanamkan. Ya, teman-teman coba lihat gitu ya. Kalau saya biasanya tergantung indikasi. Kalau teman-teman panggilannya act of services, biasanya teman-teman tuh pengennya tuh berkorbannya lebih banyak. Misalnya nyumbang lebih banyak, bangun gereja, bangun masjid yang banyak. Teman-teman coba set target yang besar di sana. Ya, karena biasanya paling gampang ke sana. Kalau saya, karena memang pada dasarnya dari dulu nggak punya tempat tinggal, nggak punya ini, pengen ke sana, pengen ke sini, pengen bahagian orang tua, bla bla bla, ya saya membuat satu target-target yang makin lama makin besar. Nah, kelemahannya adalah kalau udah nyampe, biasanya yang kita lupa pikirin adalah what next, apa yang berikutnya. Nah, kalau saya sudah masuk dalam titik, sebenarnya kalau saya pribadi, sudah masuk dalam titik yang bukan dalam kondisi yang kayak zaman dulu lagi. Jadi kalau zaman dulu kan pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, saya bersyukur sama Tuhan. Tahun lalu sudah nyampe semuanya, artinya sebelum saya 30 tahun. Tahun ini usia saya pas 30 tahun, saya sudah mengalami satu pendewasaan lagi yang dimana saya punya target berikutnya adalah melakukan pelipat gandaan. Jadi sebenarnya tahun ini tahun pelipat gandaan. Nah, bagaimana tahun pelipat gandaan? Saya lagi perdalam kemampuan saya terutama di bidang keuangan. Kemudian saya lagi perdalam lagi kemampuan saya terutama di bidang perusahaan-perusahaan TBK. Makanya kenapa saya masuk ke perusahaan TBK, BizDev dan lain sebagainya. Dan itu based on kontrak gitu ya. Nah, itu semua karena saya pengen belajar gitu. Oh, ternyata kalau pengen men-TBK-kan perusahaan kayak begini. Kalau perusahaan sudah punya valuasi sekian, kalau di TBK-kan divaluasi jadi lebih gede. Oh, terus kalau mau begini harus bagaimana? Nah, sebenarnya saya sudah masuk ke dalam tahap tahun pelipat gandaan. Jadi kalau teman-teman sudah pernah mencapai sesuatu, teman-teman coba lihat angle yang berbeda dan teman-teman coba pelajari lebih lanjut. Karena teman-teman harus ketemu what next yang berikutnya. Dulu kalau bucinkin Pak Agus, saya tuh kalau keluar rumah, ini jujur aja, ini mungkin karena ego masih muda ya, pengennya pakainya Rolex gitu. Dulu sampai punya 6. Sekarang udah kagak punya. Jujur aja, saya kalau keluar pakai ini pakai Apple, pakai G-Shock gitu-gitu. Udah kayaknya udah nggak ada keinginan buat gue mesti pakai ini, mesti pakai itu, kagak. Wah, kalau dulu keluar
mesti pakai jaket yang mahal. Nih gak usah lah, pakai jaket yang biasa aja, yang kayak parasut juga nggak apa-apa gitu. Jadi keinginan seperti itunya sudah mulai mendewasakan diri saya, jujur aja. Nah, tetapi saya pengen mimpi saya yang berikutnya yaitu sebenarnya lebih banyak bersedekah sih. Jadi mimpi saya itu sebenarnya setelah multiple income itu saya pengen ada buat satu foundation, dan itu sebenarnya saya udah ngomong udah lama. Tapi karena mungkin belum ada pengen bangetnya, makanya belum kesampaian. Nah, makanya kalau kita ngomong tapi belum pengen banget, pasti belum kesampaian di tahun ini. Nah, nanti kalau udah ada tombol pengen bangetnya muncul, harusnya segera kesampaian di tahun-tahun berikutnya. Nah, jadi itu mungkin sedikit tambahan cerita dari saya. Semoga setelah teman-teman nyampe, jangan puas, tapi what next. Itu yang akan membuat teman-teman lebih besar lagi, lebih hebat lagi, lebih gokil lagi. Seperti itu. Thank you. Ya, thank you, Coach Michael. Oh ya, ini kita waktu tinggal beberapa menit lagi. Ini ada pertanyaan, kita jawab pertanyaan aja ya, Coach. Nih, dari Ibu DJ Toko Ngalir. Nah, ini anggota komunitas pahlawan juga nih. Bagaimana cara meyakinkan atau merubah mindset seseorang agar lebih baik? Oke, kalau untuk orang lain, kita hanya bisa, jadi begini. Kalau pengen ngomong sama orang, tergantung positioning kita. Kalau positioning kita lebih rendah dari dia, dia enggak anggap kita, dia merendahkan kita, mau ngomong sampai bebusa juga nggak bisa ngerubah orang. Gitu loh. Jadi, make sure bahwa positioning. Gitu. Dulu, saya tuh paling nggak didengerin sama keluarga saudara gitu loh. Karena posisinya kan di bawah. Nah, setelah posisinya berubah, ngomong apapun juga didengerin. Makanya waktu itu siapa ya pengusaha ngomong ya? Oh, Jack Ma ngomong. Jack Ma. Iya, Jack Ma ngomong. Kentut pun juga jadi keren kalau udah ya kan? Tapi kalau belum sukses mau ngomong apapun jadi kayak kentut. Nah, itu benar-benar. Kan? Nah, jadi pertama positioning. Kita nggak harus lebih sukses. Tapi minimal kita sama dia tuh akrab. Nah, itu yang penting. Yang kedua, kita ingetin as a friend. Dan kita ajak sama-sama membuat dia lebih baik. Udah itu aja. Kalau dia nggak mau berubah, ya mau bagaimana? Yang penting kita selalu ingetin, kita selalu ajak. Kita ingetin, kita ajak. Kita ingetin, kita ajak. Tapi tetap hubungan baik. Itu aja. Udah nggak ada cara lain. Seperti itu. Sama doakan. Sama doakan. Amin. Ya, kita nggak bisa merubah orang ya. Kita cuma bisa ngasih contoh aja gitu. Oke, ini ada lagi pertanyaan kedua. Dari Ko John Alan. Apa kabar, Brother Michael Yo? Sekarang sibuk kegiatan bisnis yang mana, Brother? Lama nggak ada kabar. Nah, ini teman di Hit Me ya, Coach Michael. Nih, saya kalau Sabtu, jadi begini, kalau untuk iklan saya tiap hari jangan sampai hari ini saya lagi diam di sini, saya lagi ngobrol, tetapkan iklan advertising melalui melalui platform advertising, melalui Google, melalui Facebook, melalui Instagram tetap jalan. Nah, jadi everyday itu selalu jalanin iklan, kemudian pendaftaran untuk edukasi program setiap hari itu ada, tetapi program saya sekarang hanya ada di Sabtu. Nah, kalau hari Senin biasanya saya meeting biasanya untuk F&B. Jadi kalau misalnya saya ngurusin makanan, kemudian project, ada investor, kemudian ada kontrak base, kemudian ada product research and development, biasa di Senin paling banyak tuh, paling hektik di sana. Hari Selasa biasanya saya mulai banyak ngurusin remaja sukses, YouTube, podcast, sama TikTok. Nah, itu biasa kalau hari Selasa kayak begitu. Sama terima-terima klien meeting. Hari Rabu biasanya saya mulai ngurusin yang itu project-project yang TBK. Biasanya saya mulai ngurusin yang kayak free wifi, KI akses, kemudian project-project kerjasama untuk periklanan, untuk penyewaan, itu biasanya yang di perusahaan TBK tuh yang hari Rabu sama Jumat. Nah, kalau Kamis biasanya saya fokus ke yang baju, nah kayak gitu-gitu. Jadi udah saya plot-plotin tuh. Nah, semuanya to-do list-nya saya masukin ke Trello. Nah, di Trello itu saya gunakan untuk tracking apakah sudah dijalanin atau belum. Kemudian kalau misalnya ada kendala bisa tanya di sana. Nah, jadi kurang lebih kayak gitulah kegiatan saya. Nah, tetapi semua saya batasin sampai jam 3, jam 4 sore.
Selebihnya saya pulang, berenang, main sama anak. Pokoknya saya udah nggak mau diganggu gitu. Tapi kalau saya lagi ya all out gitu. Jadi semuanya tuh udah terschedule dan terencana ya. Bener. Keren, keren. Ya, Coach Michael, Bro Agus ada tambahan? Kita waktu udah pas jam 8, barangkali ada closing statement dari Bro Michael. Monggo tambahan dari Coach Agus. Silakan. Saya cuma mau nambahkan Coach Michael Yo, nanti kalau sudah mau dirikan yayasan untuk yang lebih ke sifat sosial, ingat ajak-ajak kami ya, Coach Michael Yo ya. Sebenarnya Terus satu lagi impian kita untuk sama-sama di komunitas pahlawan ini membantu 10.000 pengusaha. Mudah-mudahan suatu hari akan kita wujudkan bersama ya, Coach Michael Yo ya. Amin. thank you. Amin. Thank you so much Pak Agus dan Bu. Oke, Nah, silakan Coach Michael Yo. kesimpulannya dari saya nggak suka kata-kata hidup itu cuma sekali. Hidup itu berkali-kali. Ya, tetapi berubah apa enggak ya tergantung lo. Mau lo males, mau lo rajin ya. Ya hidup lo yang ngerasain. Kalau lo rajin lo bisa pergi naik haji, pergi umroh, anaknya bahagia, mau gonta-ganti mobil, mau ganti rumah, mau ganti apa. Orang tua mau dibeliin apa, udah kagak usah liatin label, harganya berapa, tunggu diskon baru beli gitu ya. Intinya kalau mau sukses, ya kita yang menentukan. Ya, dan kalau kita mau melakukan all out, habis-habisan, dan harus pengen banget. Ya, kalau nggak tahu caranya, ditanya mentor, sampai ngerti caranya. Bu Cinkin dan Pak Agus, orang yang nggak pelit ilmu. Ditanya, bantu, saya kenal banget dua orang ini. Intinya, kalau udah tahu ada tanya mentor, udah pengen banget tapi nggak nanya, ya jangan salahin siapa-siapa. Saya percaya semoga kedepannya mimpi teman-teman jadi kenyataan, kita semua sehat, bahagia, mimpinya tercapai, dan kalau bingung silahkan tanya mentor. Itu aja, makasih banyak. Amin, thank you, Coach Michael Yo, thank you Coach Michael. Ya, oke. Thank you Coach Michael Yo, thank you Kak Agus, thank you teman-teman yang udah nonton malam ini ya. Untuk besok ada lagi tanya mentor, pokoknya setiap malam jam 7 ya. Anda bertanya, mentor menjawab. Thank you Kak Michael. Thank you, Agus. Coach Michael Yo, teman-teman, Sisin Kid, thank you semuanya. Sehat-sehat. Bye. Thank you.